Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita akan bersama mengadakan peribadatan keluarga pada Minggu 12 April 2020. Ibadah keluarga minggu ini memperingati Minggu Paskah, minggu di mana Tuhan Yesus bangkit dari kubur, menang dari dosa. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karenanya, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari menanggapinya dengan memujikan amin secara aklamasi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya, amin. Keluarga Allah yang terkasih, kebangkitan Kristus menjadi simbol kemenangan atas dosa. Namun seringkali, meskipun kita sudah ditebus oleh Kristus, masih saja kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Namun kita selalu diberi kesempatan untuk mengaku dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan melalui panggilan hidup dalam kasih yang tercermin dalam bacaan Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah bersama kita merasakan pengampunan dosa dari Tuhan. Jemaat Kristus yang penuh kasih, setelah kita mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah kepada kita. Berita anugerahnya diundangkan dalam bacaan 1 Korintus 6 ayat 14 yang demikian. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Setelah menerima anugerahnya, kita diundang untuk hidup dalam kasih, hidup yang baru yang berkenan bagi Allah. Panggilan hidup yang baru tertulis dalam bacaan kita melalui Roma 6 ayat 4. Demikian. Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan
hidup dalam hidup yang baru. Marilah bersama kita menanggapi anugerah Tuhan dan petunjuk hidup yang baru dengan bersama bersalam namaste kepada masing-masing anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, marilah sebelum memasuki pelayanan sabda, kita memujikan waktu Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki pelayanan sabda, marilah kita menyiapkan batin kita dengan menyatukan hati dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kesehatan kepada kami, Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, serta senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Ucap syukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh beribadah keluarga di rumah kami masing-masing dengan kondisi yang baik, dengan kesehatan yang prima, dengan kasih yang
penuh. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau turun menaungi hati kami. Berkatilah agar kami masing-masing dapat mengerti firman-Mu. Dan kiranya Engkau yang memberi kekuatan agar kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus-Mu turun ke atas kami dan menolong kami dalam mengerti, memahami firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami mohon rahmat-Mu turun kepada hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda-Mu. Kiranya apa yang dikatakan hanyalah semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan dan kebenaran kerajaan-Mu. Kami serahkan pelayanan sabda pada Minggu Paskah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita masuk ke dalam pelayanan sabda. Marilah kita membaca bacaan yang diambil dari kitab Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia. Ialah kita yang memeliharanya, merenungkannya, dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus pada hari ini membawa kebangkitan kepada kita untuk melawan virus corona. Dan kiranya melalui kebangkitannya, kesehatan kita dapat semakin prima dan kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, bacaan kita pada saat ini, bacaan Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 adalah bacaan yang intens. Kenapa disebut intens? Karena di dalam bacaan ini terkandung beberapa emosi di dalamnya. Di dalam bacaan ini terkandung beberapa bagian yang menunjukkan bahwa ternyata penulisan akan bacaan Injil adalah betul-betul kabar sukacita. Kabar yang membawa sukacita, kabar yang penuh dengan rasa sukacita. Namun juga ada beberapa perasaan yang ada di dalam bacaan kita kali ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika kita melihat bacaan kita dari ayat 1 sampai 10, ada beberapa emosi yang ditampakkan oleh penulis Injil Matius. Salah satu emosinya adalah emosi keterkejutan. Bagaimana tidak? Di bagian awal jelas terlihat. Ayat yang kedua saya bacakan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Serta ayat yang lain di mana pada saat itu orang-orang yang menjaga kubur Tuhan Yesus menjadi kaget dan seperti orang-orang mati, pucat pasi. Emosi keterkejutan itu tidak hanya nampak pada bagian-bagian yang saya sebut tadi, namun juga nampak saat Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur itu. Betapa tidak terkejut mereka. Di sana mereka mendapati seorang malaikat Tuhan yang duduk dengan kemuliaan yang ada, yang memancarkan kemuliaan Allah. Dan mengatakan, buat apa kamu kesini? Kristus telah bangkit. Beritakanlah kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari emosi keterkejutan yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain, tampak pula sebuah berita besar yang mengandung emosi sukacita. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-8. Mereka pergi dengan takut, namun dengan kesukacitaan yang besar, sehingga mereka berlari cepat-cepat dan menemukan Tuhan Yesus di tengah jalan. Saat mereka berada dalam kesukacitaan yang besar, saat mereka ingin membagikan berita kesukacitaan itu, datanglah orang yang dinanti-nanti. Datanglah Tuhan Yesus itu sendiri. Maka kata Yesus kepada mereka, ayat yang ke-10, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jangan takut, tapi pergi dan katakanlah kepada mereka. Keterkejutan, ketakutan, sukacita mengarah pada pemberitaan. Ya, bacaan kita kali ini adalah bacaan yang nano-nano. Ada berbagai perasaan di dalamnya. Keterkejutan yang akhirnya mendatangkan ketakutan. Dan ketakutan yang akhirnya malah menimbulkan kesukacitaan. Dan kesukacitaan yang menggerakkan mereka untuk memberitakan kepada murid-murid yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adakah di antara Bapak Ibu yang saat ini masih di rumah saja juga merasakan berbagai gejolak perasaan yang sama? Sebagian dari kita di bagian awal saat kita harus mengisolasi diri, saat kita diminta oleh pemerintah di rumah saja, mungkin di bagian awal kita akan merasakan takut. Setelah kita takut, yang terjadi adalah kita bisa melihat, wah ternyata saat kita di rumah saja itu sebuah hal yang baik. Namun lama-kelamaan tentu di rumah saja menghasilkan suatu kebosanan. Hidup ya cuma seperti ini, kerja di rumah, bermain dengan anak-anak di rumah, bersama dengan keluarga di rumah, bertemu orang-orang rumah lagi, hari lepas hari, hari demi hari, begitu terus. Betapa tidak membosankan. Kita ingin keluar mungkin, kita ingin menonton film di bioskop, kita ingin bermain dengan anak-anak di tempat-tempat bermainan yang khusus untuk mereka. Kita ingin mengantar anak-anak kita ke sekolah lagi. Anak-anak ingin bersekolah lagi. Sudah capek karena sudah terlalu banyak tugas yang harus mereka kerjakan di rumah. Dan akhirnya perasaan itu menjadi perasaan yang saya kangen dengan hidup yang ada di luar sana. Saya bisa bersama-sama dengan keluarga pergi keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adakah kita hanya sampai pada titik jenuh itu? Apakah kita hanya sampai pada titik bosan itu? Apakah kita hanya sampai pada titik saya sudah lelah? Ataukah kita sudah sampai pada ucapan syukur? Emosi yang seharusnya kita naikkan pada Minggu Paskah hari ini. Ucapan syukurlah yang membuat Maria Magdalena dan Maria yang lain dapat memberitakan dengan kekuatan mereka. Ucapan syukurlah yang membuat Maria dan Maria Magdalena mampu mengubah dari keterkejutan menjadi ketakutan, dari ketakutan menjadi kesukacitaan. Ucapan syukurlah yang membuat mereka menjadi pewarta kebangkitan yang pertama kali. Bukankah itu adalah sebuah hal yang indah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita hanya sampai pada titik jenuh, jika kita hanya sampai pada titik bosan, jika kita hanya menganggap hidup kok hanya seperti ini saja, di rumah terus dan sebagainya,
tidak akan ada warta keselamatan yang terjadi. Kita tidak akan bisa mewartakan kebangkitan Kristus. Namun jika kita mendasari kehidupan kita dengan ucapan syukur, kita akan dapat mewartakan kabar kebangkitannya dengan sekuat diri kita. Dengan kekuatan yang penuh, dengan semangat yang utuh. Maka hari ini, sudahkah kita mengucap syukur? Mari mengucap syukur. Sebab Allah adalah Allah yang membangkitkan. Sebab Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Sebab dosa kita telah dihapus oleh darah-Nya. Sebab Dia hadir dalam hidup kita. Mari mengucap syukur dan sesegera mungkin mewartakan kabar kebangkitan sekuat jiwa kita, sekuat tubuh kita, sekuat iman kita. Selamat menghayati kebangkitan Kristus dengan ucapan syukur yang besar, dan mari mewartakan kebangkitannya, memberitakan kebangkitannya dengan sekuat hati kita, sekuat jiwa, sekuat tubuh, sekuat iman kita, dengan melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama, bagi dunia. Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabdanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, akhir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga yang terkasih dalam Kristus, marilah mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur atas pemeliharaannya kepada kita dengan mendasarinya pada bacaan Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan yang dikumpulkan tiap keluarga mohon dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada majelis pepantan atau kelompok untuk selanjutnya dikumpulkan kemudian. Mari berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, marilah
kita bersama menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan menyatukan hati dalam doa syafaat dan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, menebus dosa-dosa kami. Ucap syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Sebab hari ini kami boleh bersukacita bahwa Engkau menebus kami. Kami boleh bersukacita bahwa kami dapat Engkau izinkan untuk merayakan Minggu Paskah dengan tetap memberitakan kerajaan-Mu, dengan tetap memberitakan berita kebangkitan-Mu semampu, sekuat tenaga kami. Kami bersyukur bahwa kami masing-masing dapat Engkau berikan kesehatan yang cukup untuk menyelenggarakan ibadah keluarga. Saat ini kami memohon agar Engkau hadir dan menyertai bangsa dan negara kami Indonesia. Dan Engkau kiranya hadir dalam pergumulan bangsa-bangsa lain di dunia ini yang saat ini sedang berperan serta dalam pemulihan akan keadaan luar biasa virus corona. Kami mohon rahmat-Mu hadir dan menjamah kami saat kami bersama-sama memerangi virus yang mengancam kehidupan kami. Saat kami berada di dalam masa-masa darurat, kami harus mengisolasi diri, kami harus membatasi setiap pertemuan untuk kami dapat menjaga kesehatan kami. Kiranya Engkau yang hadir dalam penanganan kejadian luar biasa COVID-19 ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tenaga medis yang mempunyai semangat untuk tetap memberantas, untuk tetap menanggulangi virus corona ini. Berkatilah ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang lain, para relawan, orang-orang yang masuk dalam organisasi-organisasi tertentu untuk menanggulangi virus ini. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang menguatkan. Tuhan Allah Bapa kami juga memohon kiranya kami jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara dapat Engkau karuniai kesehatan yang prima, sehingga kami dapat memberitakan berita kebangkitan-Mu kepada orang-orang lain, kepada sesama kami, melalui tindak dan tutur kami. Saat ini kami juga memohon, melalui program-program yang Gereja Tuhan di GKJ Wonogiri Utara siapkan, kiranya dapat berlangsung dengan baik. Secara khusus kami memohon kiranya Engkau berkenan untuk hadir dalam persiapan ibadah penahbisan pendeta di GKJ Wonogiri Utara yang saat ini juga tertunda karena virus corona. Kiranya Roh-Mu yang hadir dan memberkati setiap persiapan yang dilakukan. Berkatilah panitia, majelis, dan jemaat yang ngambil bagian dalam berlangsungnya ibadah penahbisan pendeta ini. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Roh-Mu juga memberkati program pelunasan tanah klasis
Kiranya Engkau memberkati tim yang tetap berusaha dengan sebaik-baiknya, agar tanah Klasis dapat segera terlunasi. Berkatilah jemaat Tuhan agar senantiasa hadir dengan semangat persembahan yang baik, menyerahkan persembahan demi kemuliaan kerajaan-Mu di GKJ Wonogiri Utara. Kami mohon saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mengelola persembahan, kiranya dapat Engkau pakai sebagai sarana memperluas pelayanan-Mu di GKJ Wonogiri Utara. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bangkit dari antara orang mati, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kita berada dalam penghujung ibadah kita. Kita diutus untuk tetap memberitakan kebangkitan Kristus sejauh kemampuan kita. Oleh karena itu, marilah kita menerima berkat Tuhan sebagai kekuatan kita untuk mewartakan berita kebangkitannya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Marilah bersama kita pujikan pujian penutup, Allah ditinggikan.